Kenalkan, namaku Susi. Usiaku 28 tahun. Aku menikah saat usiaku masih 21 tahun. Dan aku sudah dikaruniai 4 orang anak. Sudah 6 bulan ini, suamiku meninggalkan kami untuk selamanya. Dan inilah kisahku. Aku selalu tak sanggup melihat kesengsaraan yang keluargaku alami. Aku ingin bekerja untuk keluarga. Namun, aku tak pandai bekerja karena aku hanyalah lulusan SD. Iya, aku sadar, dengan ijazah SD, mana ada perusahaan yang mau menerimaku. Suatu ketika, aku dan teman lamaku mengadakan reuni di sebuah kafe. Iya, aku bisa ikut karena sahabat baikku mau membayarkanku. Kalau enggak, mana mungkin aku bisa pergi. Dan banyak sekali pria yang menatapku begitu tajam. Tiba-tiba, ada seorang laki-laki yang menghampiriku saat aku ingin pergi ke kamar kecil. Tanpa ragu, ia langsung membisikkan bujuk rayunya ke telingaku. "Hai Nona cantik, maukah kamu berkencan denganku?" Bisik pria itu. Aku pun mencoba menghalaunya, tapi ia terus mendekat dan menggodaku. Dengar-dengar, katanya kamu lagi kesusahan ya? Aku bisa loh memberikan apapun yang kamu mau, asal kamu mau menemaniku, ujarnya. "Ini nomorku, kalau kamu sudah siap, hubungin aku ya," kata lelaki hidung belang itu. Sesampainya di rumah, anakku menangis kelaparan. Aku pun mencoba datang ke warung untuk menghutang, tapi mereka menolak karena hutangku sudah terlalu banyak. Aku sudah bingung harus bagaimana lagi untuk menghidupi keluargaku. Tiba-tiba, aku teringat dengan lelaki hidung belang yang berusaha menggangguku tadi. Tanpa pikir panjang, aku mencoba menghubungi lelaki hidung belang tersebut. Dan aku pun menerima tawaran darinya untuk menemani dirinya besok malam. Ia menjemputku dengan mobil mewahnya. Selama di perjalanan, ia sudah mulai meraba-rabaku. Hatiku pun hancur. Aku merasa bukan ibu yang baik untuk anakku. Tapi, apa boleh buat? Hanya ini cara yang bisa aku lakukan untuk menghidupi biaya keluargaku. Dia pun membawaku ke suatu mall. Ia memberikan beberapa pasang baju yang sangat seksi. Setelah itu, ia menyuruhku untuk mengganti pakaian lamaku dengan yang baru. Aku bisa melihat bagaimana wajahnya yang tampak senang setelah melihat aku berpakaian seksi. Lalu, aku dibawanya ke sebuah tempat karaoke. Ia kembali beraksi dengan berbagai macam cara agar bisa menggerayangi tubuhku. Aku hanya bisa terdiam dan tersenyum, sembari menutupi luka di hatiku. Aku ingat, ketika itu sudah lewat tengah malam, ketika ia mengantarkanku pulang. Aku pun kembali berpakaian biasa agar orang rumah tak curiga dengan apa yang aku kerjakan di luar. Tak lupa, ia memberikan upah yang begitu banyak kepadaku. Keesokan harinya, aku pun belanja begitu banyak makanan, dan tak lupa membayar semua hutang-hutangku. Tampak semua orang yang berada di sana terkejut melihatku bisa melunasi hutangku. Bu, kok dia gak kayak biasanya ya? Lihat tuh, belanjaannya banyak banget. Jangan-jangan, bisik ibu-ibu yang ada di sampingku. Aku pun langsung pulang dan coba tak menghiraukan mereka. Anak-anakku tampak senang melihatku membawa banyak makanan. Mereka pun makan dengan lahap. "Mah, besok makan enak dan banyak lagi ya, Mah," ujar anakku. Aku pun hanya bisa menjawab dengan senyuman. Semakin kesini, aku semakin nyaman dengan pekerjaanku ini. Aku tak memperdulikan apapun. Yang aku pikirkan hanyalah kebahagiaan keluargaku saja. Hingga suatu ketika, aku pernah bermalam di sebuah hotel dengannya. Ia pun semakin ganas. Bahkan, kita sampai berhubungan badan. Setelah 1 bulan, aku positif hamil. Aku pun langsung memberitahu dia. Namun, ia menyuruhku untuk menggugurkannya. Aku pun meminum banyak obat agar kandunganku bisa gugur. Daripada aku menghidupi sendiri dan susah buat mencari uang, terpaksalah aku gugurkan kandungan ini. Setelah kejadian itu, aku tetap terus melayani lelaki hidung belang itu. Apalagi setiap uangku menipis, aku sudah tidak segan untuk menelponnya. Dan aku tak pernah merasa menyesal sedikit pun atas apa yang aku jalani ini. Meskipun tak sedikit orang yang mencibir keluargaku. Tapi, hasil dari apa yang sudah aku lakukan ini telah membuat hidup keluargaku menjadi lebih baik. Dan kami pun bisa membeli apa saja yang kami mau.